Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih merasa tegang gitu pas negosiasi alat? Sering ya kayaknya. Iya kan? Ya. Atau mikir, wah ada cara lebih cerdik nggak ya buat hadapin ini? Nah, kayaknya paham strategi negosiasi, apalagi yang model kompetitif, bisa bantu banget. Betul, betul. Kali ini sumber kita kutipan dari buku David Rosen, judulnya 99 Strategi Negosiasi. Rosen ini, dia punya reputasi kuat ya. Oh iya, gimana tuh? Dia negosiator tangguh dari Wall Street. Dan bukunya ini katanya sih kayak ngebocorin rahasia dapur para deal maker di sana. Taktik-taktik andalan mereka gitu. Wah, menarik. Jadi kita bakal fokus ke beberapa strategi inti yang sifatnya kompetitif. Maksudnya yang fokusnya lebih ke gimana caranya dapat hasil terbaik buat diri sendiri. Iya, sering disebut juga pendekatan distributif. Nah, ini cocok banget buat Anda yang pengen cepet paham berbagai jurus negosiasi. Tapi perlu dicatat ya, tujuan kita di sini bukan buat nyentujuin semua taktik ini loh. Lebih ke membekali diri ya, biar paham aja, oh ada ya cara-cara kayak gini, jadi kita bisa lebih siap kalau ketemu situasi itu. Atau ya sekedar tahu aja. Persis. Dan penting juga nih, kata Rosen sendiri, nggak semua strategi itu cocok buat semua situasi. Betul, pertimbangan hukum, etika pribadi itu tetap yang utama. Kita di sini murni gali idenya aja dari sumber yang Anda berikan. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang paling dasar mungkin ya. Anchoring. Itu loh strategi ketiga dari Rosen soal jadi yang pertama mengajukan syarat. Ah iya, anchoring, melempar jangkar. Konsepnya kan, informasi pertama, entah itu angka, tawaran, itu punya kekuatan besar buat nentuin arah diskusi selanjutnya. Bener gitu? Lalu usahakan kita yang pertama kasih tawaran. Jangan kasih kesempatan lawan. Oh, jadi jangan nunggu ditawari dulu ya? Iya, kalau bisa jangan. Malah Rosen juga bilang, anchoring ini bisa dimulai bahkan sebelum negosiasi formalnya mulai. Misalnya ya, nggak sengaja bocorin ekspektasi kita gitu. Wah, coba deh. Anda ingat-ingat pernah nggak pas nawar sesuatu, terus angka pertama yang disebut itu susah banget digeser? Nah, itu dia efek anchoring. Kuat banget pengaruhnya. Oke. Menarik nih memanfaatkan bias kognitif. Lanjut, ada taktik klasik yang pasti sering kita dengar. Good cop, bad cop. Ah, polisi baik, polisi jahat. Iya, di buku Rosen, ini dibahas sebagai teman dan musuh. Strategi 7 dan 8. Gimana variasinya menurut Rosen? Ada bedanya kah? Ada. Rosen jelasin ada dua model utama. Satu yang konstan. Jadi ada dua negosiator di satu tim. Yang satu sikapnya keras terus, yang satu lagi lebih ramah, lebih kompromistis. Oke, itu yang biasa kita bayangkan ya. Nah, ada lagi model yang intermittent. Ini seringnya muncul pas negosiasi udah mau akhir, udah alot gitu. Tiba-tiba aja muncul figur otoritas lebih tinggi yang, wah, susah banget diajak kompromi. Padahal sebelumnya nggak disebut-sebut. Oh, jadi sengaja dimunculin di akhir pas semua udah capek gitu ya, biar kita nyerah. Bisa jadi motifnya gitu. Efektifnya kan karena kontras sikap itu, tuntutan si polisi baik jadi kelihatan lebih masuk akal. Padahal mungkin ya masih tinggi juga. Tekanan psikologisnya juga main ya di akhir-akhir. Betul. Tapi Rosen juga kasih cara ngatasinnya kok di strategi 9. Intinya, dari awal kita udah minta kejelasan. Siapa sih pengambil keputusan finalnya? Kalau bisa, ya usahakan orang itu hadir dari awal. Ah, jadi biar nggak ada bos galak dadakan muncul gitu ya. Oke, ini penting buat ngenalin manuvernya. Paham polanya, jadi kita nggak gampang kena. Sip. Nah, taktik lain yang juga sering banget keluar, klaim ini tawaran final saya, atau ini bottom line saya. Rosen bahas ini di strategi 18 dan 19. Gimana tuh sarannya? Kan dia juga nyinggung soal bluffing atau gertak sambel. Iya, ini kayak dua sisi mata uang ya. Pertama, kata Rosen, kalau lawan yang bilang ini tawaran final, jangan langsung percaya 100%. Kenapa tuh? Karena sering banget itu cuma taktik buat nekan kita aja. Perlu diuji dulu beneran final atau enggak. Sebaliknya, kalau kita sendiri yang mau pakai gertakan bottom line, nah ini kuncinya, lakukan dengan kredibel. Kredibel gimana maksudnya? Gertakan kita itu harus kelihatan masuk akal, didukung argumen yang kuat, sikap kita juga konsisten. Jangan sampai cuma kedengeran kayak ngomong asal atau emosi sesaat, harus ada bobotnya. Jadi, bukan cuma soal ngomong final, tapi gimana kita membangun persepsi kalau itu beneran batas kita ya. Dan sambil nguji mental lawan juga. Tepat sekali. Ini soal framing, soal membangun persepsi, dan tentu aja soal ketahanan mental kita sendiri pas ngadepin tekanan. Oke.
Nah, selain soal tawar-menawar angka atau syarat, ada isu lain. Kepercayaan. Gimana kalau kita curiga lawan bicara ini nggak jujur? Rosen bahas ini di strategi 34. Dia bedain antara bohong sama bluffing kan? Iya, dia bedain. Rosen nganggep bluffing, kayak misalnya kita sedikit melebih-lebihkan posisi tawar kita, itu ya bagian yang cukup wajar lah dalam negosiasi kompetitif. Kan dua pihak sama-sama tahu ada potensi kayak gitu. Jadi kayak main poker gitar ya? Ada unsur gertaknya. Mirip-mirip lah. Tapi kalau bohong soal fakta material, nah itu beda cerita. Itu serius. Dan buat ngelindungin diri dari potensi kebohongan ini, Rosen nggak nyaranin kita ngandalin insting doang. Terus gimana dong? Dia kasih pendekatan yang lebih sistematis. Ada 4 langkah. 4 langkah ya? Apa aja tuh? Pertama, sebisa mungkin lakukan riset independen kita sendiri. Verifikasi klaim lawan kalau memang bisa. Kedua, jangan ragu tanya yang detail yang spesifik. Gali terus. Oke, riset dan tanya detail. Terus? Ketiga, kalau ada fakta penting yang kita nggak bisa verifikasi sendiri nih, minta komitmen tertulis dari mereka. Minta mereka menyatakan secara tertulis kalau representasi fakta itu benar. Oh, diminta hitam di atas putih ya? Iya, dan keempat, ini penting banget, bangun klausul kontingensi di dalam perjanjian, semacam jaring pengaman. Kontingensi. Maksudnya gimana? Jadi, ada konsekuensi yang jelas di perjanjian itu kalau ternyata fakta yang mereka klaim itu nggak terbukti benar di kemudian hari. Misalnya, kesepakatan batal atau ada penyesuaian harga dan lain-lain. Ini cara praktis buat ngelindungin kepentingan kita. Oke, jadi lengkap ya, mulai dari riset sampai bikin klausul pengaman. Sip. Jadi kalau kita rangkum nih, kita udah bahas beberapa strategi kompetitif dari Rosen, mulai dari kekuatan anchoring, terus main peran good cop, bad cop, Cara nyikapin tawaran final dan pakai gertakan kita sendiri secara efektif. sampai cara bangun perlindungan dari potensi kebohongan pakai kontingensi. Semuanya ini akarnya dari perspektif Wall Street yang, ya, fokusnya menang lah ya. Fokus pada pencapaian hasil maksimal untuk diri sendiri. Itu intinya. Dan perlu diingat lagi, paham strategi ini gunanya 2 arah loh. Gimana ku maksudnya? Ya, Anda bisa pilih apakah strategi kayak gini cocok buat Anda pakai di situasi tertentu, atau minimal Anda jadi lebih waspada dan bisa ngenalin kalau ada orang lain yang pakai taktik ini ke Anda. Rosen sendiri pun nyaranin kita buat ngembangin gaya negosiasi kita sendiri yang otentik. Nah, sebagai penutup nih, ada satu kutipan Rosen yang menurut saya cukup provokatif. Oh ya, gimana bunyinya? Dia bilang, negosiasi itu campuran seni, ilmu, dan kadang pertarungan jalanan. Dan sarannya, lebih baik fokus buat menang daripada terlalu khawatir soal nyinggung perasaan lawan. Pasti Anda bakal narik garis batas antara negosiasi kompetitif yang cerdik sama tindakan yang mungkin udah nabrak batas etika pribadi Anda. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan masing-masing ya. Kayaknya sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini.